Apakah sinyal restu dari Jokowi tersebut memang menguat ke nama Prabowo Subianto? Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, kemudian pakar politik yang juga peneliti dari CSIS, ada Mas Arya Fernandes, dan Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Pareira. Kita langsung saja ke Bang Andreas. Bang Andreas, apakah keakraban ini ada makna Presiden Jokowi mempromosikan Prabowo? Apakah sinyal kalau dibilang Pak Prabowo semakin dekat dengan Pak Jokowi, itu tidak berarti bahwa sebelumnya beliau kurang dekat itu. Saya kira Pak Jokowi cukup dekat dengan semua ya menteri-menterinya, apalagi dengan ya Pak Prabowo. Saya kira selama ini kedekatan itu juga Pak Jokowi lakukan dengan menteri-menteri yang lain juga gitu, sehingga ya kalau misalnya sekarang ya bisa diinterpretasikan macam-macam di publik, termasuk ketika menjelang pilpres ini. Saya kira hal-hal seperti itu biasa, dan saya kira Pak Jokowi memainkan peran yang bagus sekali, bahwa beliau sebagai presiden ya beliau tentu menginginkan siapa yang akan ke depan melanjutkan legasi beliau adalah orang-orang yang sepikiran dengan beliau gitu. Dan di sini sebagai kader PDI Perjuangan tentu Pak Jokowi tahu benar soal itu, dan tapi tetap berkaitan dengan soal keputusan ke depan, soal calon presiden, wakil presiden. Sebagai kader PDI Perjuangan, Pak Jokowi juga tahu bahwa siapa yang akan menjadi pengambil keputusan itu. Dan di PDI Perjuangan kita tahu bahwa keputusan itu ada di tangan Ketua Umum. Dalam hal ini Ibu Megawati Soekarno Putri, sebagaimana Ibu Megawati di dalam rapat di partai, di Rakernas Partai, Ibu menyampaikan bahwa calon yang akan diusung oleh PDI Perjuangan sudah ada di tangan beliau gitu. Dan ya tunggu momentum waktu yang paling tepat untuk memutuskan. Dan di PDI Perjuangan proses kaderisasi itu sudah dilakukan bertahun-tahun gitu, dan kita lihat di sini banyak kader-kader PDI Perjuangan yang ada di dalam pucuk-pucuk pemerintahan yang tentu ya dalam proses ini ya Ibu tentu akan mencari yang terbaik, memilih yang terbaik untuk kemudian diputuskan. Baik, kita ke Bang Habibur Rahman, melihat banyak pihak yang juga mengimplementasikan bahwa sebenarnya antara Jokowi ini ke Prabowo sebagai bentuk sinyal dukungan untuk 2024. Bagaimana Bang Habibur Rahman melihatnya? Saya pikir ya posisi Pak Jokowi sebagai presiden tentu memang sangat mungkin dan memang sangat sekali dekat dengan Menhan, ya, salah satu menteri yang kinerjanya menurut lembaga survei terbaik. Agar beliau ya melakukan banyak aktivitas dengan Pak Prabowo. Namun demikian, kalau toh mau diartikan bahwa ini bentuk restu atau endorse ya, pada Pak Prabowo untuk maju 2024, ya kita nggak bisa cegah juga, karena Pak Jokowi ini kan negarawan. Praktek-praktek yang beliau lakukan itu juga banyak terjadi di negara-negara besar yang dilakukan negarawan-negarawan besar. Kita contoh ya, misalnya di Republik Rakyat Cina, pemimpin itu biasanya membawa kader ya, terbaiknya untuk melakukan semacam orientasi, ya, apa-apa yang mungkin penting untuk dilakukan ya, di pemerintahan yang akan datang. Jadi kalau menteri yang sudah sering-sering jalan dengan presiden incumbent di negara-negara besar, itu biasanya nggak jauh-jauh, itulah yang akan kemudian melanjutkan yang incumbent tadi. Ya, mungkin saja siapa yang bisa tahu. Tapi yang jelas Pak Prabowo kan sudah mendeklarasikan dan dideklarasikan oleh Partai Gerindra sebagai capres. Tentu Pak Jokowi tahu itu. Ya, dengan mengajak Pak Prabowo melakukan berbagai aktivitas penting di berbagai kota, saya pikir setidaknya ini merupakan restu ya, semacam permit pada Pak Prabowo untuk maju.
Minimal seperti itu. Apakah itu full endorsement atau tidak, kita nggak tahu. Tapi minimal seperti itu kita syukuri ya. Kalau beliau merestui Pak Prabowo maju tentu sangat wajar karena Pak Prabowo paham sekali ya desain ya kebijakan-kebijakan Pak Jokowi dan berkomitmen. Nah, soal komitmen ini yang mungkin sulit dibantah, komitmen loyalitas Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi. Ini kan orang dulu kan macam-macam prasangkanya ketika bersatu, ini akan infiltrasi dari dalam, ini akan gembosi dari dalam, ini akan punya agenda sendiri. De facto, ya Pak Jokowi sampaikan sendiri dalam ulang tahun Partai Gerindra beberapa waktu lalu, kebetulan saya hadir, dikatakan support Pak Prabowo, support Partai Gerindra terhadap kebijakan-kebijakan ya, mengamankan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi itu luar biasa dan sangat terasa sekali. Nah, jadi wajar kalau memang tampuk kepemimpinan Pak Jokowi dilanjutkan ke Pak Prabowo tidak akan ada banyak masalah pastinya, karena Pak Prabowo bilang segala capaian, segala prestasi ya yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dilanjutkan oleh Partai Gerindra. Salah satunya ya di antaranya IKN. Ya. Pak Prabowo nggak ada ragu bahwa IKN adalah salah satu keputusan yang memang akan dilanjutkan, apalagi itu sudah menjadi undang-undang, ya, sudah menjadi undang-undang akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo ketika jika ya beliau insya Allah berhasil menjadi presiden. Baik, kita dengarkan juga dari Mas Arya. Mas Arya, apakah ini menunjukkan adanya chemistry yang sangat kuat antara Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto? Baik, terima kasih. Jadi saya kira sebagai Presiden petahana 2 periode dan saat ini tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi di atas angka 65%, juga trust publik yang tinggi kepada Presiden, saya kira Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 ini paling nggak 3 punya pilihan ya. Pilihan pertama sama sekali tidak ikut dalam proses mendukung kandidat tertentu. Yang kedua pilihannya adalah menjaga keseimbangan dengan tokoh-tokoh yang akan maju dalam Pilpres mendatang. Sejauh ini muncul 3 tokoh ya, ada Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Anies. Atau pilihan yang ketiga, Presiden ikut terlibat cukup dalam, terutama dalam menunjukkan dukungan politik pada salah satu atau salah 2 calon, gitu ya. Saya melihat dalam 3 kemungkinan ini, sepertinya Presiden memilih kemungkinan yang ketiga, dan itu ditunjukkan misalnya dengan melakukan safari-safari politik bersama, baik dengan Pak Ganjar maupun dengan Pak Prabowo. Nah, kenapa itu dilakukan? Saya kira tadi saya sependapat dengan Pak Andreas maupun Pak Habibur Rahman ya, bahwa Presiden memang punya hak ya untuk dan punya kepentingan untuk agar Presiden berikutnya itu melanjutkan warisan-warisan baik dari Presiden Jokowi. Tapi dari sisi politik kita bisa lihat kemungkinan yang berbeda ya. Apa itu kemungkinannya? Yang pertama, kita melihat dalam beberapa bulan terakhir itu sebenarnya sejumlah percobaan politik sudah dilakukan oleh Presiden ya. Misalnya mendorong calon Pak Ganjar dengan Pak Erik gitu ya. Kemudian Pak Prabowo dengan Pak Caimin gitu ya. Tapi percobaan-percobaan itu sepertinya belum memberikan pengaruh pada pertumbuhan elektoral kandidat-kandidat. Baik pada sisinya Pak Ganjar maupun pada sisinya Pak Prabowo gitu ya. Sehingga kalau Pilpres diikuti oleh ketiga calon itu kemungkinan akan terjadi 2 putaran. Nah, untuk itu saya lihat apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini, memang Presiden ingin sepertinya, pembacaan saya ingin melakukan percobaan politik baru ya. Entah apakah akan menduetkan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, atau sebaliknya menduetkan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Itu juga tergantung dari sisi PD Perjuangan begitu. Baik, artinya kalau untuk saat ini Mas Arya, Bang Habibur Rahman dan juga Bang Andreas bisa ditanggapi juga apakah efek dari Jokowi ini bisa mendongkrak atau yang seperti Mas Arya katakan tadi sepertinya belum terlalu efektif. Sesaat lagi ditanggapi hanya di Kabar Petang pemirsa.